Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renhat Barus dengan 3 digit NIM terakhir 081 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman, mulai dari pengertian, alat atau software yang akan digunakan, dan kemarin kita sudah berhasil membuat kode program sederhana, baik itu di Scratch ataupun Replit. Pada video ini, saya akan membahas mengenai variabel, tipe data, dan juga operasi. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke materinya. Oke, sebagai pengantar, di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai variabel, tipe data, dan juga operasi. Yang pertama, variabel itu simpennya adalah sebuah tempat ataupun wadah untuk menyimpan data di dalam program. Selanjutnya adalah mengenai tipe data. Tipe data itu jenis data yang ada dalam dunia pemrograman. Contohnya itu ada integer, float, string, boolean, list, dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir mengenai operasi itu adalah cara memanipulasi data, yang dimana operasi itu terdiri dari operasi aritmatika, string, logika, operasi perbandingan, dan yang lainnya. Yang pertama mengenai variabel. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada 2 karakter yang sedang memegang papan bertuliskan number dan word. Number dan word di sini dapat dikatakan sebagai variabel. Kemudian terdapat juga simbol sama dengan yang dimana itu memberikan perintah assign value, yang dimana di sebelah kanan itu terdiri dari nilai variabel itu sendiri. Sebagai contoh, number di sini memiliki nilai 42 dan word memiliki nilai string dengan tanda kutip diantaranya bertuliskan Python. Nah, mengapa di sini terdapat kotak sama dengan variabel? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa variabel itu dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan. Yang pertama mengenai variabel, yaitu tempat penyimpanan nilai. Nah, dalam Python itu variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau dikatakan dynamically type. Nilai yang disimpan itu bisa berubah selama program berjalan. Seperti yang dapat dilihat di layar, di sini terdiri dari beberapa baris kode. Yang pertama adalah nama sama dengan Reinhardt, usia sama dengan 18, tinggi sama dengan 170,5, dan yang terakhir is mahasiswa sama dengan true. Yang dimana baris kode pertama itu merupakan variabel bertipe data string, yang kedua itu variabel bertipe data integer, yang ketiga itu variabel berdata float, dan yang terakhir adalah variabel bertipe data boolean. Nah, di sini itu nama, usia, tinggi, dan is mahasiswa merupakan nama variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, variabel dalam Python itu tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau bisa disebut dynamically type. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini merupakan salah satu cara untuk mendeklarasikan variabel dalam bahasa C++, yang dimana dapat dilihat di panah hijau di sini ada int sebagai tipe datanya, answer sebagai variabelnya atau simbol namanya, dan ada operator penugasan sama dengan yang menunjukkan bahwa nilai dari variabel answer itu adalah 42. Di sini int itu merupakan tipe data integer, answer merupakan nama variabel yang dideklarasikan sama dengan merupakan operator assign, dan 42 adalah nilai dari variabel answer yang bertipe data integer itu sendiri. Selanjutnya di sini ada aturan dalam penamaan variabel. Yang pertama itu harus diawali huruf, jadi nggak boleh angka ya teman-teman, ataupun bisa juga langsung underscore garis bawah. Nah, yang kedua itu tidak boleh menggunakan spasi. Sebagai salah satu solusinya, kita dapat menggunakan underscore itu sendiri sebagai pemisah antara kata pertama dan kata kedua saat mendeklarasikan variabel. Yang ketiga itu kita tidak boleh menamai variabel menggunakan kata kunci reserved keywords dari Python itu sendiri. Dan yang terakhir, variabel itu bersifat case sensitif. Jadi seperti contohnya di sini ada variabel nama dengan n huruf pertama itu huruf kapital, yang kedua non kapital. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut dianggap beda.
Seperti yang dapat dilihat di layar, di sini terdapat 3 baris kode. Baris kode yang pertama itu mendeklarasikan variabel bertipe data string dengan nama variabel itu nama dengan huruf pertama N, yaitu berupa huruf kapital. Yang kedua sama halnya, yaitu mendeklarasikan variabel string dengan isi barus, yang dimana huruf pertama dalam deklarasi variabel tersebut berisi non kapital. Selanjutnya sebagai proses pengecekan di baris ketiga saya menggunakan fungsi print. Di sini saya memprint variabel nama dengan N huruf kapital dan yang tidak huruf kapital. Di sini dapat dilihat bahwa kedua variabel memiliki nama yang sama, yaitu nama, namun perbedaan terhadap huruf pertama yaitu huruf kapital dan juga non kapital. Jadi saya ulangi lagi bahwa aturan penamaan variabel dalam Python itu bersifat case sensitive. Nah, di sini juga terdapat beberapa gaya penulisan variabel. Ada snake case, camel case, Pascal case, dan juga uppercase. Yang pertama snake case, seperti yang namanya, snake itu seperti ular. Jadi dia itu dipisahkan atau ditandai menggunakan underscore. Contohnya yaitu adalah total underscore harga, nama underscore siswa, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah gaya penulisan camel case, yang dimana di sini itu gaya penulisan variabel sering digunakan di bahasa lain seperti JavaScript dan juga yang lainnya. Jadi aturan gaya penulisan variabel itu adalah kata pertamanya itu menggunakan huruf kecil, kemudian diikuti dengan kata yang berawalan huruf besar. Contohnya adalah total harga dengan huruf T pertama itu non kapital, kemudian kata kedua harga diawali dengan huruf H yang dimana harus kapital. Nah, yang ketiga ada gaya penulisan bernama Pascal case. Berbeda dengan camel case, jadi kalau Pascal case itu setiap kata itu huruf pertamanya harus diawali dengan huruf kapital. Seperti contohnya di sini mahasiswa baru, data siswa, user profile. Dan yang terakhir ada gaya penulisan variabel bernama uppercase, yang dimana di sini dalam penulisan variabel menggunakan huruf kapital semua. Biasanya itu untuk menunjukkan variabel yang bertipe data konstan atau tidak bisa diubah. Contohnya adalah pi yang bernilai 3,14. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian nilai pada variabel. Nah, variabel itu bisa diganti kapan aja teman-teman. Dan juga kita bisa mengassign atau memberi nilai kepada variabel itu sekaligus. Seperti contohnya di sini di baris kode pertama x sama dengan 10. Di baris kedua kita merubah nilai dari variabel x itu sendiri yang dimana kita ubah menjadi 20. Jadi ibaratkan nilai lamanya itu ditimpa. Oleh karena itu sekarang nilai dari variabel x itu sendiri adalah 20 bukan 10 dikarenakan kita sudah menggantinya. Kemudian kita juga bisa mengassign beberapa variabel sekaligus. Seperti contohnya di sini ada variabel A, B, C dengan assign value 1, 2, 3. Dipisahkan menggunakan tanda koma setiap nama variabelnya dan juga nilai dari variabel itu sendiri. Oke, di sini juga terdapat perbedaan antara global dan juga lokal variabel. Perbedaan itu simple. Kalau variabel lokal itu hanya berlaku di dalam fungsinya saja. Kalau variabel global seperti namanya global, universal, bisa dipakai di mana saja. Seperti contohnya di sini saya memiliki variabel x dengan nilai 10. Di sini saya deklarasikan di baris awal kode yang dimana ini tuh merupakan variabel global. Sedangkan di sini saya memiliki fungsi bernama contoh dengan parameter kosong. Yang dimana di sini saya memiliki variabel y bernilai 5 di fungsi bernama contoh ini. Nah, variabel y ini hanya kita bisa akses di dalam fungsi contoh tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakan variabel y di keseluruhan kode yang bersifat global. Oke, sekian pembahasan dari variabel. Sekarang kita membahas mengenai tipe data. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tipe data itu berkaitan dengan variabel, operasi, dan juga hal yang lainnya. Di gambar di sini terdapat beberapa yang bisa kita lihat, yang dimana ada tulisan boolean, true, false, dengan true latar belakang hijau, false latar belakang merah. Ada juga integer, float, string, kompleks, dan juga yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, tipe data itu merupakan salah satu metode untuk mendefinisikan tipe dari variabel. Jadi kita itu harus mendefinisikan variabel berdasarkan tipe data yang ada. Nah, tipe data yang umum digunakan itu adalah yang pertama mengenai integer.
atau biasa disingkat sebagai INT, yang dimana tipe data integer ini berupa bilangan bulat, contohnya 10, negatif 5, 2025. Sedangkan float itu adalah bilangan desimal atau bilangan pecahan, contohnya itu adalah 3,14, negatif 2,5, 0,001. Yang ketiga ada tipe data string, yang dimana string ini tipe data yang harus diapit menggunakan kutip, yang dimana ini tuh menandakan teks. Selanjutnya ada tipe data boolean, yaitu dimana boolean ini tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true ataupun false. Selanjutnya ada tipe data list, yang dimana list itu adalah kumpulan data yang bisa dirubah. Contohnya biasanya itu dia diapit menggunakan kurung siku dan diakhiri dengan tutup siku juga. Contohnya di sini ada list 1, 2, 3 dan juga karakter A, B, C. Selanjutnya ada tipe data tuple. Tipe data tuple ini adalah kumpulan data juga, namun perbedaannya adalah tidak bisa diubah seperti tipe data list yang sebelumnya. Selanjutnya ada tipe data dictionary, yaitu pasangan key value. Biasanya ini terdapat pada file JSON, formatnya itu ke bawah, berbaris ke bawah, seperti contohnya nama Reinhard, usia 18, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tipe dataset, yaitu kumpulan data yang unik. Nah, kita itu bisa mencek tipe data terkhusus dalam bahasa pemrograman Python, yaitu menggunakan fungsi type buka kurung tutup kurung. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai operasi atau operator yang ada dalam pemrograman. Oke, di sini terdapat sekali simbol-simbol ya teman-teman. Ada simbol plus, simbol kali, ada simbol tanda seru sama dengan, ada kata or, and, not, persen, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, modulus, perpangkatan, dan lain-lain. Nah, ini itu merupakan salah satu operator yang ada, yaitu operator matematika. Seperti yang sudah kita tidak asing dengan simbol-simbolnya, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan lain-lainnya. Oke, nah operator itu digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel. Operasi atau operator di bahasa pemrograman itu ditulis dalam bentuk simbol. Jenis-jenis operator itu ada operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, dan juga operator keanggotaan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu sendiri adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat simbol operator dan juga maknanya. Ya teman-teman udah tidak asing lah dengan operator aritmatika ini dikarenakan sudah menjadi hal yang basic dalam pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lain yang mengharuskan perhitungan. Nah, yang kedua itu adalah operator penugasan, yang dimana operator ini itu digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Seperti contohnya, operator penugasan ini itu mampu memanipulasi nilai dengan operator aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa simbol operator. Yang pertama itu adalah simbol sama dengan, yang dimana ini itu mendefinisikan nilai variabel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita itu membuat atau mendeklarasikan variabel yang dimana jika kita ingin mengisikan nilai variabel tersebut, kita harus menggunakan simbol operator sama dengan ini, yang dimana simbol operator sama dengan itu termasuk dalam operator penugasan. Selanjutnya ada simbol operator plus sama dengan, yang dimana ini tuh adalah bermakna menambah nilai variabel. Misalkan awalan kita memiliki variabel x bernama 5, x sama dengan 5, kemudian di baris kode bawahnya kita menuliskan x plus sama dengan 3. Otomatis variabel x tersebut dimanipulasi datanya dikarenakan menggunakan operator aritmatika ini, sehingga nilai x tersebut menjadi 8 dikarenakan menggunakan simbol operator plus sama dengan yang memiliki makna menambah nilai variabel. Kemudian juga untuk ke bawahnya minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan juga bintang-bintang atau asteris sebanyak 2 kali sama dengan itu memiliki makna melakukan perpangkatan dengan nilai variabelnya. Dan yang terakhir adalah sisa bagi ataupun modulus. Yang ketiga ada operator perbandingan, yang dimana operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil yang dikeluarkan adalah true atau juga false. Nah, simbol operatornya itu terdiri dari simbol
lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan dari, lebih kecil atau sama dengan dari, dan juga tidak sama dengan dari. Yang keempat, ada operator logika, yang dimana operator ini digunakan untuk operasi logika. Untuk operator logika itu berupa kata hubung, yang dimana ada kata and, or, dan juga not. Oke. Yang kelima, ada operator identitas, yang dimana operator ini itu digunakan untuk membandingkan objek, apakah mereka sebenarnya itu objek yang berada di satu lokasi atau enggak. Jadi biasanya itu operator identitas digunakan untuk cek list ataupun array dalam pemrograman, yang dimana simbol operator is itu bernilai true jika kedua variabel adalah objek yang sama, dan simbol operator is not itu bermakna bernilai true jika kedua variabel bukan objek yang sama. Keenam, ada operator keanggotaan, yang dimana operator ini itu digunakan untuk cek apakah sebuah nilai adalah anggota ada sebuah variabel yang mempunyai urutan. Contohnya itu ada pada list, string, tuple, dan juga dictionary. Hampir mirip-mirip dengan sebelumnya, yaitu terdapat simbol operator in dan juga not in. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komentar. Oke. Komentar itu adalah gampangnya baris kode yang tidak dijalankan oleh program. Jadi, ibaratkan komentar itu hanya digunakan sebagai untuk catatan ataupun yang lain-lainnya. Nah, tujuan dari komentar itu sendiri adalah yang pertama adalah untuk menjelaskan kode agar mudah dipahami. Kedua adalah untuk memberikan catatan sementara atau notes, mungkin bisa untuk mencatat ide ataupun hal yang harus diperbaiki sebagai tanda gitu. Yang ketiga, untuk menonaktifkan kode, misalkan kita sedang melakukan debugging atau testing, kita dapat melakukan beberapa baris kode dengan komentar tanpa menghapusnya. Dan yang keempat, ada dokumentasi, yaitu memberikan informasi tentang fungsi kelas atau program itu sendiri. Nah, jenis komentar itu ada single line comment, multi line comment, dan juga docstring. Kegunaan dari komentar itu sendiri adalah meningkatkan keterbacaan kode agar mudah dipahami orang lain, dan juga memudahkan debugging apabila kita ingin memfix atau menonaktifkan baris kode tertentu. Dan yang terakhir sebagai dokumentasi yang dimana menjelaskan program itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh komentar, yaitu single line comment, multi line comment, dan juga docstring. Jika single line comment dalam bahasa pemrograman Python itu menggunakan hashtag atau pagar ya. Nah, untuk multi line comment ya satu baris itu terdiri dari satu tagar berurut dia ke bawah. Sedangkan docstring itu menggunakan tanda kutip sebanyak 3 kali di awal dan juga ditutup dengan tanda kutip 3 kali di akhir. Teman-teman dapat melihat contoh komentar dalam layar berikut. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki kode program sederhana, yaitu program untuk menjumlahkan dua angka berdasarkan input user. Nah, untuk menjumlahkan dua angka berdasarkan input user, berikut adalah contoh cara pembuatan kode programnya dalam bahasa pemrograman Python, yang dimana caranya adalah kita akan meminta angka pertama dan akan menyimpannya dalam variabel khusus. Yang kedua adalah kita akan menanyakan dan juga meminta angka kedua dari inputan user sendiri, dan kita akan menyimpannya dalam variabel khusus juga. Yang ketiga, kita akan menghitung jumlahnya menggunakan operator penjumlahan, dan yang terakhir kita akan mencetak jumlahnya. Di sini dapat dilihat di layar bahwa terdapat 3 variabel, yaitu number underscore 1, number underscore 2, dan juga sum, yaitu hasil penjumlahan dari number 1 dan juga number 2. Jadi di sini kita membuat variabel terlebih dahulu, ketiga variabel, kita akan mendapatkan nilai berdasarkan inputan user, baik itu number 1 ataupun number 2, dan kemudian kita akan mengkalkulasikan penjumlahannya menggunakan operator penjumlahan. Dan tahapan terakhir adalah kita akan memberi info kepada user berapa hasil penjumlahan dari kedua angka yang telah mereka inputkan. Nah, di sini saya akan mendemokannya baik itu di Scratch ataupun dalam bahasa pemrograman Python di Replit. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita demokan. Oke, di sini saya sudah di project kosong di Scratch. Jadi tugas kita pertama adalah membuat variabel untuk menampung nilai pertama, nilai kedua, dan juga hasil penjumlahan dari kedua nilai. Di sini kita sudah memiliki variabel default bernama myVariable dari Scratch, namun kita tidak akan menggunakannya.
Di sini kita akan membuat variabel baru dengan cara mengklikkan make a variable. Di sini saya akan memberi nama angka 1 untuk menyimpan inputan user angka pertama. Kemudian angka 2 untuk menyimpan nilai dari angka kedua yang user inputkan. Dan yang ketiga adalah variabel bernama hasil penjumlahan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari angka pertama dan kedua berdasarkan inputan user. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat 3 variabel, yaitu angka 1, angka 2, dan juga hasil penjumlahan. Selanjutnya kita akan mulai ke proses pemrograman, yang dimana kita awal-awal akan menggunakan blocks dari kategori events, yaitu when green flag is clicked. Oke, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita akan menanyakan kepada user angka 1 dan angka 2 yang mereka inginkan dengan menggunakan block sensing, yaitu blok bagian ask and wait. Di sini what is your name bisa kita ubah menjadi angka 1 dan juga angka 2. Di sini kita sudah berhasil untuk menanyakan angka 1. Namun, jika user langsung menginputkan nilainya misalkan 10 ataupun yang lainnya, nilai tersebut akan disimpan ke variabel bernama answer di sini. Kita padahal telah membuat variabel bernama angka 1 dan kita akan menaruh nilai inputan user itu terhadap variabel yang telah kita buat, yaitu angka 1. Oleh karena itu, kita bisa pindah ke bagian kategori variabel berwarna orange dan kita akan mengset atau mengatur variabel bernama angka 1 itu terhadap answer atau berdasarkan jawaban sebelumnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa dua program ini, yaitu yang pertama yang berwarna biru, program akan menanyakan angka 1 yang user dapat inputkan. Dan angka yang diinputkan oleh user tersebut akan kita simpan ke variabel bernama angka 1, bukan ke variabel answer lagi bawaan dari Scratch. Berikutnya, kita juga dapat mengkopikan saja baris kode kedua ini untuk kita duplikat. Untuk angka kedua, kita tinggal ubah saja angka 1 menjadi angka 2. Kemudian jangan lupa di sini set angka 2. Baik. Oke. Di sini kita sudah berhasil untuk menanyakan angka pertama dan angka kedua yang bisa user inputkan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah kita harus menggunakan variabel yang telah kita buat, yaitu variabel bernama hasil penjumlahan untuk menampung hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 berdasarkan inputan user. Kita dapat ke bagian variabel dan kita akan mengset hasil penjumlahan to. Oke, di sini kita menggunakan blocks operator ya teman-teman. Kita akan mengset hasil penjumlahan ini ke menggunakan bagian operator jumlah di jumlah di sini to blank plus blank. Nah, di sini kedua parameter yang masih kosong ini kita bisa isikan dengan variabel angka 1 dan juga angka 2 ya teman-teman. Kita tinggal drag saja yang berbentuk oval ini to angka 1 ditambah angka 2. Otomatis baris yang ini adalah variabel hasil penjumlahan akan diset menjadi hasil penjumlahan dari angka 1 dan ditambah angka 2 berdasarkan inputan user sebelumnya. Baik, terakhir kita dapat menggunakan fungsi print atau di Scratch itu menggunakan fungsi say untuk menghasilkan hasil dari kedua penjumlahan tersebut. Kita beralih ke bagian looks. Kita panggil say. Kita menggunakan bagian join, say join hasil penjumlahan titik 2. Nah, banana kita bisa ubah menggunakan variabel hasil penjumlahan. Oke, program sudah jalan, mari kita langsung demokan saja. Kita klik bagian green flag ini. Oke, program akan menanyakan angka 1. Kita misalkan inputkan 10. Oke, otomatis variabel angka 1 yang sebelumnya 0 itu akan menjadi 10 karena kita menginputkan 10. Begitu juga untuk angka 2, misalkan kita inputkan 20. Oke. Otomatis terlihat di sini 3 variabel yang telah kita buat angkanya bukan 0 semua. Angka 1 itu bernilai 10 sesuai yang kita inputkan, angka 2 itu bernilai 20 yang sesuai yang kita inputkan, sedangkan hasil penjumlahan merupakan hasil kalkulasi penjumlahan dari program itu sendiri, yaitu menjumlahkan inputan
angka 1 dan angka 2 berdasarkan user. Baik, sekian saja untuk demo pada bahasa pemrograman Scratch. Selanjutnya, di sini saya akan mendemokan di bahasa pemrograman Python atau Replit. Tidak jauh beda, namun terdapat perbedaan sintaks atau cara penulisan kode saja. Nah, di sini saya sudah di halaman Replit, dan saya juga sudah menandai dengan menggunakan komentar yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita akan menanyakan angka pertama. Langsung saja di sini kita buat variabel bernama angka 1. Oke. Angka 1 kita gunakan tipe data integer agar tidak terjadi error saat melakukan penjumlahan. Dan jika user memasukkan baik itu berupa kalimat atau yang lainnya, maka tidak akan diseleksi atau program akan error dikarenakan kita mendefinisikan variabel integer sebelumnya pada fungsi input untuk angka pertama. Begitu juga kita dapat langsung untuk menanyakan angka 2. Oke. Dan yang terakhir kita akan membuat variabel bernama hasil jumlah dengan fungsi operasi penjumlahan di dalamnya, yaitu menggunakan angka 1 ditambah angka 2. Dan kemudian kita dapat mencetaknya menggunakan fungsi print. Nah, programnya sudah jadi teman-teman. Di sini kita akan menanyakan untuk angka pertama menggunakan fungsi input, kemudian untuk angka kedua juga menggunakan fungsi input, dan kita membuat variabel bernama hasil jumlah untuk mengkalkulasikan perjumlahan angka 1 dan angka 2. Dan terakhir kita akan mencetak hasil penjumlahan dari kedua angka tersebut. Kita coba saja, kita langsung run. Di sini kita diminta untuk memasukkan angka pertama. Seperti sebelumnya saja, kita akan memasukkan angka 10. Dan angka kedua kita akan masukkan 20. Dan otomatis hasil penjumlahannya adalah 30 dikarenakan di sini langsung program yang mengkalkulasikan menggunakan nilai dari variabel angka 1 dan juga angka 2. Kita juga di sini bisa mencobanya lagi dengan angka lain agar dapat memastikan program itu berjalan dengan baik. Kita run kembali. Kita misalkan masukkan angka pertama itu 15. Angka kedua itu misalkan 17. Otomatis hasil penjumlahan dari 15 ditambah 17 adalah 32. Mari kita lihat. Oke, sesuai ya teman-teman. Jadi kita harus membuat 3 variabel dulu untuk menampung inputan user angka pertama, angka kedua, dan juga variabel ketiga untuk menampung hasil penjumlahan menggunakan operator aritmatika, tepatnya operator penjumlahan dari bahasa pemrograman Python itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki proyek sederhana, yaitu proyek yang dimana kita akan mencari tahu atau menghitung jam tersedia untuk belajar, baik itu dalam hari kerja ataupun pada akhir pekan. Nah, untuk proyeknya itu bernama Available Hours to Study. Jadi, langkah yang dapat kita lakukan yang pertama adalah membuat algoritmanya, melakukan pemrograman di Scratch dan juga Python, dan kita akan menggunakan rumus yang tersedia. Di sini terdiri dari 2 step, yaitu step pertama dan step kedua, namun saya akan langsung melakukannya kepada step kedua saja, dikarenakan pada step 2 ini sudah mewakili step pertama. Jadi untuk algoritmanya pada step kedua, kita itu akan menghitung jam yang tersedia baik itu pada hari kerja ataupun pada akhir pekan. Yang pertama tahapannya itu adalah kita harus mengetahui jam tidur user tersebut berapa lama dan kita akan menampungnya dalam satu variabel. Begitu juga untuk jam kerja dan jam istirahat baik itu pada hari kerja ataupun akhir pekan, kita akan mendapatkan nilainya berupa inputan user yang akan kita tampung dalam variabel tertentu. Lalu kita akan menghitung jam kerja yang tersedia pada hari kerja menggunakan rumus yang tersedia, yaitu 24 jam dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dan dikurangi waktu bersantai pada hari kerja dan dikurangi 3 jam. Nah, 3 jam ini sudah termasuk seperti hal-hal kecil baik itu makan, mandi, siap-siap ataupun yang lainnya. Begitu juga kita akan menghitung jam kerja yang tersedia pada akhir pekan menggunakan rumus 24 jam dikurangi jam tidur dikurangi
waktu bersantai pada akhir pekan dan juga dikurangi 3 jam tadi. Dan yang terakhir, kita akan menghitung total jam yang tersedia, baik itu per minggu menggunakan rumus 5 dikali jam yang tersedia pada hari kerja ditambah 2 dikali per akhir pekan. Dikarenakan mengingat bahwa dalam satu minggu itu terdiri dari 7 hari, yang dimana 5 harinya itu adalah hari kerja, dan 2 hari itu adalah pada hari akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Dan yang tahapan terakhir, kita akan mencetak jam yang tersedia, baik itu pada hari kerja, akhir pekan, dan juga total jam yang tersedia per minggunya itu sendiri. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung mendemokannya saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat komentar sebagai pemandu atau bantuan dalam membuat programnya. Jadi di tahapan pertama kita akan membuat variabel jam tidur, jam kerja, jam santai pada hari kerja, dan juga jam santai pada akhir pekan. Di sini saya langsung akan membuatnya saja. Oke, di sini saya sudah membuat 4 variabel yang bernama jam tidur, jam kerja, jam santai hari kerja, dan juga jam santai akhir pekan. Di sini saya menggunakan tipe data float dikarenakan agar pada saat semisal user memasukkan inputan nilai berupa eh, bilangan desimal atau bilangan pecahan, programnya tidak akan error. Sedangkan jika di sini kita menggunakan tipe data integer dan di mana user itu menginputkan angka berupa pecahan desimal yang termasuk tipe data float, maka program akan error. Jadi di sini saya menggunakan tipe data float untuk mengantisipasi saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkalkulasikan jam kerja tersedia pada hari kerja menggunakan rumus 24 jam dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja, dikurangi jam santai pada hari kerja, dan dikurangi 3 jam. Mari langsung saja kita buat programnya. Baik, di sini saya sudah membuat variabel bernama jam tersedia hari kerja yang menampung nilai hasil kalkulasi jam kerja yang tersedia pada hari kerja menggunakan rumus yang sesuai. Selanjutnya saya akan melakukan proses pengkodean seperti hal sebelumnya, yaitu untuk mengkalkulasikan jam kerja tersedia pada akhir pekan dan juga kalkulasi total jam kerja tersedia per minggunya atau totalnya. Oke, baik, di sini saya sudah membuat 3 variabel hasil kalkulasi, baik itu untuk jam yang tersedia pada hari kerja, akhir pekan, dan juga total jam tersedia pada satu minggu. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan program yang dimana program akan mencetak informasi jam kerja yang tersedia pada hari kerja, akhir pekan, dan juga totalnya dalam kurun waktu satu minggu. Baik, di sini saya sudah berhasil membuat programnya. Untuk mentesnya, mari saja langsung kita run program itu sendiri. Oke, di sini program akan menanyakan jam tidur kita per hari. Misal saya jawabkan itu 8 jam. Untuk jam kerja per hari termasuk perjalanan baik itu berangkat atau pulang, kita akan inputkan 8,5 jam. Di sini program tidak akan error dikarenakan kita menampungnya dalam tipe data float. Untuk jam santai pada hari kerja misalkan 2 jam saja, dan jam santai pada akhir pekan adalah 3 jam. Di sini program langsung mencetak informasi mengenai jam tersedia pada hari kerja adalah berapa jam, untuk pada akhir pekan berapa lama, dan untuk totalnya pada hari kerja atau dan juga akhir pekan dalam kurun waktu seminggu berapa jam. Selanjutnya untuk pada bagian program script sama saja. Di sini saya akan langsung menjelaskannya saja, yang dimana kita di sini pertama-tama menggunakan blok sebagian events, yaitu kunci utama dari program yaitu menggunakan blok when green flag click. Kemudian program akan menanyakan berapa jam tidur kita per hari. Kemudian pertanyaan tersebut akan ditampung di variabel bernama jam tidur. Begitu juga selanjutnya untuk jam bekerja pada hari biasa atau jam kerja pada hari biasa yang ditampung pada variabel jam kerja. Yang ketiga juga program akan menanyakan berapa jam per hari dalam seminggu ingin bersantai, atau di sini bisa kita katakan jam bersantai pada hari kerja, dan akan ditampung ke variabel bernama
hari kerja, jam bersantai. Dan yang terakhir, program akan mengingatkan berapa jam per hari di akhir minggu atau weekend ingin bersantai dan akan disimpan ke dalam variabel bernama akhir pekan waktu bersantai. Selanjutnya di sini program akan mengkalkulasikan. Yang pertama itu mengkalkulasikan untuk variabel bernama waktu tersedia akhir pekan menggunakan rumus yang sama, yaitu 24 jam dikurangi jam tidur, ditambah jam kerja, ditambah jam kerja hari bekerja, jam bersantai, dan juga ditambah 3 jam, yaitu untuk hal-hal kegiatan kecil-kecil lainnya. Dan juga program akan mengkalkulasikan jam tersedia pada akhir pekan menggunakan rumus 24 dikurangi jam tidur ditambahkan dengan akhir pekan waktu bersantai ditambahkan 3 jam. Kemudian untuk total waktu tersedia sama juga, yaitu waktu tersedia akhir pekan dikali 5 ditambahkan akhir pekan untuk jam tersedia dikalikan 2, mengingat ada 2 hari pada weekend yaitu Sabtu dan Minggu dan 5 hari ada Senin sampai Jumat. Dan terakhir program akan mencetak mengenai informasi, yaitu informasi mengenai jam yang tersedia pada akhir pekan, pada hari kerja dan juga totalnya. Di sini langsung saja kita run. Yang pertama untuk jam tidur kita inputkan 8 jam. Untuk jam bekerja per hari sesuai sebelumnya 8,5 jam saja. Per hari Anda ingin bersantai 2 jam. Oke, kita punya 2,5 jam, 11 jam, dan total 34,5 jam untuk belajar setiap minggunya. Oke, teman-teman juga bisa mendapatkan kode Scratch atau Python di deskripsi video ini. Teman-teman dapat mengaksesnya jika ingin. Oke, sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.